Evaluasi pelaksanaan program penanggulangan COVID-19 di Puskesmas Ubud 1. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang upaya kesehatannya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan, dan upaya kesehatan penunjang. Di sini ada 5 hal, yaitu input dari Puskesmas, yaitu sumber daya yang diinvestasikan atau disediakan untuk pelaksanaan program, di mana seperti sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan kemudian proses, yaitu apa yang dilakukan oleh program dengan sumber daya yang ada seperti pelatihan atau penjangkauan. Yang ketiga yaitu output, yaitu adalah produk atau hasil langsung dari implementasi aktivitas program yang dapat meliputi jenis, level, dan target yang dicapai program. Kemudian yang keempat adalah outcome, yaitu hasil jangka pendek dan menengah dari program pada tingkat populasi. Kemudian yang terakhir yaitu impact, di mana perubahan fundamental yang diharapkan pada masyarakat atau sistem sebagai hasil dari program. Di sini, visi misi Puskesmas Ubud 1 yaitu adalah sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, terjangkau dengan berorientasi kepada kepuasan pasien, keluarga, dan masyarakat. Adapun misi-misi yang dimiliki oleh Puskesmas Ubud 1 yaitu adalah memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai dengan standar mutu yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan keluarga untuk hidup sehat, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya, menyelenggarakan sistem informasi kesehatan yang bermutu, dan yang terakhir mengembangkan dan memanfaatkan teknologi kesehatan tepat guna. Di sini merupakan wilayah kerja Puskesmas Ubud 1. Secara umum, wilayah kerja UPT Kesmas Ubud 1 atau Puskesmas Ubud 1 yaitu adalah 4 desa dan 1 kelurahan dengan 53 banjar atau dusun, yaitu dibagi menjadi Desa Petulu terdiri dari 6 dusun, diantaranya yaitu adalah Petulu Kaja, Petulu Kelot, Lap-Lapan, Nagi, Kutu Kaja, dan Kutu Kelot. Kemudian Desa Peliatan terdiri dari 10 dusun, diantaranya Ambengan, Pande, Teruna, Tengah Kangin, hingga TB Saya. Kemudian Desa Lotundu terdiri dari 11 dusun, diantaranya Abian Semal, Kertawangsa, Tengah, Kelingkung, hingga Abian Semal, Kajakau. Kemudian untuk Desa Mas, yaitu terdiri dari 12 dusun, diantaranya adalah Nyu Kuning, Pengosekan Kaje, Pengosekan Kelot, hingga Satria. Kemudian untuk Kelurahan Ubud sendiri terdiri dari 14 dusun, diantaranya Tegal Lantang, Taman Kaje, Taman Kelot, hingga Sakti. Di sini merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur UPT Kesmas Ubud 1. Yaitu di sini kita dapat melihat bahwa kelompok umur 0 sampai 4 tahun memiliki jumlah jiwa paling banyak yaitu 4.646 jiwa. Dan di sini untuk populasi tersedikit yaitu adalah kelompok umur 75 tahun ke atas di mana hanya total 423 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk UPT Kesmas Ubud 1 yaitu adalah 46.943 jiwa. Di sini adalah tabel sumber daya manusia UPT Kesmas Ubud 1. Dari sini yaitu terdapat 5 dokter umum, 4 dokter gigi, 1 sarjana kesehatan masyarakat, 19 perawat, 4 perawat gigi, 26 bidan, 1 sanitarian, 2 ahli gizi, 2 tenaga farmasi, 1 analis, 8 tenaga non-medis dan medis, dengan berjumlah total semuanya adalah 76 orang. Dan di samping adalah pendidikan dan tempat bertugas yang dilakukan oleh tenaga-tenaga medis tersebut. Pada upaya kesehatan wajib dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu
Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana atau KIAKB. Di sini yang merupakan kegiatan yang berisikan untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, dan keluarga berencana atau kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu pemberantasan dan pengendalian penyakit, di mana berisi program imunisasi, program surveillance, program DBD dan AI, program ISPA dan diare, program kusta dan TB, program PMS HIV/AIDS, program penanganan HPR, program malaria, program penyakit tidak menular. Yang ketiga yaitu adalah kesehatan lingkungan. Di sini terbagi menjadi pengawasan sanitasi dan kualitas air di tempat pengolahan makanan dan tempat-tempat umum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan sampel makanan secara bakteriologi di semua tempat pengolahan makanan. Kemudian pemantauan kualitas air bersih dan air minum, dan pengelolaan limbah UPT Kesmas. Yang keempat yaitu promosi kesehatan atau Promkes. Dibagi menjadi desa siaga, penyuluhan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan bersumber manusia atau UKBM, dan pekerja sosial masyarakat atau PSM. Yaitu yang terakhir juga adalah pembinaan PHBS. Yang kelima yaitu perbaikan gizi masyarakat, di mana terbagi menjadi upaya perbaikan gizi masyarakat atau UPGK dan gizi institusi atau klinik. Dan yang terakhir adalah pelayanan puskesmas. Untuk upaya kesehatan pengembangan dibagi menjadi upaya kesehatan sekolah atau UKS, upaya kesehatan olahraga, upaya kesehatan masyarakat atau PHN, upaya kesehatan kerja atau UKK, upaya kesehatan gigi dan mulut atau Kesgilut, upaya kesehatan jiwa UKJ, upaya kesehatan mata, dan upaya kesehatan usia lanjut atau USILA. Pada upaya kesehatan perorangan dibagi menjadi pelayanan kesehatan rawat jalan, pelayanan kesehatan rawat inap, pelayanan UGD, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium. Jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dibagi menjadi 4, yaitu puskesmas pembantu atau Poskesdes, puskesmas keliling, bidan desa, dan jejaring puskesmas. Sekarang kita lanjut membahas tentang COVID-19. COVID-19 merupakan jenis baru yang belum pernah diidentifikasi dan virus penyebab yang dinamakan SARS-CoV-2. Gejala umum dari infeksi COVID-19 meliputi gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari hingga 14 hari. Gejala dapat memburuk seperti terjadi pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Penularannya tersebut yaitu melalui kontak dekat atau droplet. Tindakan penjagaan sangat penting untuk dilakukan di masyarakat dengan cara yang paling mudah yaitu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut secara langsung, lakukan etika batuk dan bersin yang benar, pemakaian masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang yang lainnya. Di sini, Puskesmas Ubud 1 melakukan penanggulangan COVID-19, yaitu di sini adalah puskesmas berperan sebagai garda terdepan dalam manajemen penyakit COVID-19 dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Adapun tujuan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh Puskesmas Ubud 1 yaitu melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ubud 1. Sasarannya antara lain yaitu seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ubud 1. Penjagaan primer yang dilakukan di sini antara lain seperti setiap bulan, Puskesmas juga melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 kepada masyarakat, baik secara langsung seperti di pasar, dan juga sosialisasi COVID-19 melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Kemudian penjagaan sekunder, yaitu deteksi dini. Di sini Puskesmas Ubud 1 melakukan sistem pelaporan di mana laporan masuk dari masyarakat, baik dari dinas ataupun langsung dari masyarakat, kemudian akan dicari dan dibuat rencana tracing untuk mengetahui kontak eratnya dengan siapa saja, serta riwayat perjalanan orang tersebut yang dicurigai positif COVID-19. Kemudian yaitu dilakukan isolasi dan karantina dan dipantau 15 hari ke depan. Jika ada gejala, baru orang tersebut akan dilakukan swab test. Orang yang berstatus positif serta kontak erat dikarantina selama 14 hari di 2 hotel di Gianyar, antara di Hotel Suli atau di Hotel Mix One. Kegiatan dan ruang lingkup kegiatan. Di sini sumber daya yang digunakan yaitu
dari sumber daya manusia yaitu seluruh masyarakat, seluruh tenaga puskesmas, tim pemantau tiap desa, bidan, dokter, perawat, hingga laboran. Untuk sumber daya sendiri yaitu adalah dari Dinas Kesehatan, yaitu sementara ini sudah mendapatkan dana sebesar 127 juta rupiah untuk membeli APD serta disinfektan. Sarana dan prasarana yang digunakan mulai dari rapid test, sosial media berupa Instagram dan Facebook, media promosi berupa leaflet dan brosur, kemudian waktu pelaksanaan yaitu dari bulan Maret hingga saat ini, tempat yaitu dilakukan di seluruh wilayah kerja Puskesmas Ubud 1. Untuk pelaporan atau sistem informasi yaitu dilakukan dengan laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan tracing, kemudian isolasi dan karantina, dan bila bergejala akan dilakukan swab test dan nantinya akan dikarantina di hotel-hotel yang sudah disediakan tadi. Hasil evaluasi program sendiri dilakukan dengan prinsip SMART dalam tujuan dan indikator keberhasilan programnya, yaitu S specific, M measurable, A achievable, R relevant, dan T time bound. Di sini untuk spesifik sendiri, tujuan program ini secara spesifik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bawah naungan Puskesmas Ubud 1, di mana tujuan ini juga sudah mengikuti tujuan dari kementerian. Measurable yaitu keberhasilan program ini dapat diukur melalui jumlah masyarakat yang terinfeksi, serta dapat dibandingkan per bulannya. Achievable yaitu program ini dilakukan di masyarakat sekitar khususnya 4 desa dan 1 kelurahan yang berada di bawah naungan Puskesmas Ubud 1 dengan tenaga medisnya merupakan tenaga medis yang umumnya bekerja di Puskesmas Ubud 1. Kemudian relevan yaitu program ini sangat terkait dengan kejadian pandemi ini yang masih terjadi secara luas di dunia. Untuk time bound sendiri yaitu program ini akan terus dilaksanakan sampai pandemi ini selesai atau sudah tertangani. Hingga hari ini terdapat 92 orang dengan kasus positif dan kematiannya sampai 7 orang. Data tersebut diambil per tanggal 13 Oktober 2020. Untuk evaluasi proses dimulai dari input, dari 6M, SDM, keuangan, sarana prasarana, metode, waktu, dan sasaran, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metode, waktu, dan sasaran program penanggulangan COVID-19 di Puskesmas Ubud 1 sudah tersusun dan terlaksana dengan baik. Koordinasi pelaksanaan dan persiapan atau perizinan. Di sini koordinasi antar dinas, puskesmas, serta masyarakat sudah baik. Untuk persiapan serta pelaksanaan program juga sudah baik. Kemudian evaluasi hasil, mulai dari evaluasi output, pelaksanaan program ini sudah terjalani dengan baik, namun kasus di Puskesmas Ubud 1 masih mengalami peningkatan dikarenakan masih adanya kesalahpahaman orang tentang COVID-19 di masyarakat. Untuk evaluasi outcome sendiri, yaitu dengan adanya program ini, masyarakat menjadi semakin mengerti dan pengetahuannya akan diupdate terus-menerus mengenai COVID-19 serta bagaimana mencegahnya melalui setiap sosialisasi yang dilakukan. Penyediaan tempat karantina khusus yang juga sudah disediakan sangat membantu mengurangi kontak antara penderita COVID dengan masyarakat yang lain, sehingga dapat mengurangi jumlah yang terinfeksi. Untuk ringkasan hambatan dan pendukung, hambatan yang ditemukan adalah masih adanya kesalahpahaman masyarakat mengenai cara penyebaran COVID-19. Masyarakat mengira jika ada yang terkena COVID-19, maka yang menjadi kontak erat merupakan keluarga atau orang-orang yang tinggal bersamanya di lingkungan rumahnya. Namun, sebenarnya yang menjadi kontak erat merupakan siapapun yang dia temui di atas 15 menit, terutama jika tidak memakai alat pelindung diri seperti masker. Selain itu, ada juga kesulitan mengenai penyebaran sembako di masyarakat. Puskesmas masih kekurangan bahan terutama untuk vitamin-vitaminnya. Untuk alternatif lain dan solusinya beserta alasannya yaitu hambatan tersebut dapat ditangani dengan memberikan lebih banyak penyuluhan kepada masyarakat di tempat-tempat di mana masyarakat berkumpul, serta materi penyuluhan tersebut dapat dilakukan berdasarkan materi-materi atau kesalahpahaman yang masih sering terjadi di masyarakat. Sedangkan untuk masalah sembako, mungkin dapat diperketat kriteria masyarakat yang mendapat bantuan, sehingga semua dapat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan yang mereka benar-benar membutuhkan. Terima kasih telah mendengarkan evaluasi penanggulangan COVID-19 di Puskesmas Ubud 1. Semoga bermanfaat.